Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dia Ayu Prapitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang poligon dan fungsi transenden. Baik, di sini rumus masalahnya yang pertama itu kita poligon dalam dan poligon luar, kedua fungsi inverse, ketiga fungsi logaritma natural atau asli. Nah, di sini beberapa sifat luas bangun datar poligon. Satu, yang pertama tuh luas suatu bangun datar adalah bilangan real tak negatif. Dua, luas suatu persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Tiga, daerah-daerah yang kongres mempunyai luas yang sama. Empat, luas dari dua buah daerah yang berimpit menurut satu garis sama dengan gabungan luas masing-masing daerah tersebut. 5. Jika suatu daerah termuat dalam daerah yang lain, daerah kedua, maka luas daerah tersebut adalah lebih kecil atau sama dengan luas daerah kedua. Terus, luas suatu daerah dengan sisi lengkung atau lingkaran A hampiri luasnya dengan luas poligon dalam atau dengan pendekatan luas poligon luar dengan N sisi. Ilustrasinya seperti yang ada di gambar. Yang bagian kiri itu dengan pendekatan luas poligon dalam dan sebelah kanan itu dengan pendekatan luas poligon luar. Dan apabila N itu tak hingga, maka luas sisi lengkung tersebut A sama dengan limit luas poligon untuk N tak hingga, yaitu A lingkaran limit N tak hingga A dikali PN. Nah, sekarang tuh luas menurut poligon dalam. Suatu daerah R dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat, sumbu X dan garis X sama dengan 2. Berapa luas R? Daerahnya berasal pada selang 0,2. Partisi selang 0,2 menjadi N bagian yang sama. Panjang masing-masing selang yang sudah dipartisi tersebut adalah X sama dengan 2 per N. Titik-titik yang digunakan adalah X0 sama dengan 0, X1, X2, X3, dan Xn itu sama dengan 2, di mana 0 sama dengan X0, terus X1, X2, X3, dan Xn sama dengan 2. Misalkan delta X sama dengan panjang setiap selang partisi, maka delta X sama dengan 2 per N. X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 1 kali delta X sama dengan 2 per N, X2 sama dengan 2 dikali delta X sama dengan 4 per N, X3 sama dengan 3 dikali delta X sama dengan 6 per N, Xi sama dengan I dikali 2 per N, X N kurang 1 sama dengan N kurang 1 dikali 2 per N. Xn sama dengan N dikali delta X sama dengan N dikali 2 per N sama dengan 2. Misalkan poligon dalam untuk daerah R yaitu terbentuk persegi panjang yang alasnya Xi kurang 1 dan Xi dan tingginya Fxi kurang 1 sama dengan Xi dikurang 1 kuadrat. Rn merupakan suatu persegi panjang ya. Luasnya Rn sama dengan Fxi kurang 1 dikali delta X. Grafiknya seperti di samping. Luas gabungan dari Rn adalah ARN sama dengan Fx0 delta X tambah Fxi delta X tambah Fx2 delta X tambah Fxn kurang 1 delta X. Ingat, Fxi sama dengan Xi kuadrat, Xi sama dengan 2i per N dan delta Xi sama dengan 2 per N. Maka luas untuk setiap Rn adalah Fxi dikali delta Xi sama dengan Xi kuadrat dikali delta Xi sama dengan 2i per N kuadrat dikali 2 per N sama dengan 8i kuadrat per N pangkat 3. Nah, sehingga masukkan nilai yang sudah didapat dengan menggunakan rumus yang tadi. Jadi
Jadi kita mendapatkan hasil 8/3 kurang 4/n ditambah 8/6n kuadrat. Jadi kita simpulkan bahwa AR-nya itu sama dengan limit n sama dengan tak hingga 8/3 dikurang 4/n tambah 8/6n kuadrat sama dengan 8/3. Untuk nilai n sama dengan 7, 14, dan 28, luas Rn, ARN dapat dilihat pada ilustrasi berikut. Pada gambar berikut ya, dilihat. Nah, selanjutnya luas menurut poligon luar. Jika daerah R dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat, sumbu x dan garis x sama dengan 2, dicari luasnya dengan pendekatan luas poligon luar, maka akan terbentuk yang seperti di gambar bawah ini. Bisa dilihat. Terus gabungan Sn dari semua persegi panjang tersebut membentuk suatu poligon luar untuk daerah R. Luas gabungannya adalah ASN sama dengan fxi dikali delta x ditambah fx2 dikali delta x ditambah fxn dikali delta x, di mana fxi dikali delta x sama dengan xi kuadrat dikali delta x sama dengan 8i kuadrat per n pangkat 3, sehingga ASN-nya itu 8/6 buka kurung 2n pangkat 3 ditambah 3n kuadrat ditambah n per n pangkat 3 tutup kurung. Jadi AR sama dengan limit n sama dengan tak hingga 8/3 ditambah 4/n ditambah 4/3n kuadrat, yaitu sama dengan 8/3. Terlihat bahwa baik dengan menggunakan pendekatan luas poligon dalam ataupun luas poligon luar memberikan hasil yang sama untuk luas R. Baik, kita beralih ke fungsi transenden. Fungsi transenden yaitu yang bukan fungsi aljabar, contohnya tuh sin x. Pada bagian ini kita akan mempelajari berbagai macam fungsi transender disertai sifat-sifatnya. Nah, yang pertama itu fungsi inverse, kedua fungsi logaritma asli atau natural, ketiga fungsi eksponen, empat fungsi logaritma, kelima fungsi trigonometri, dan keenam fungsi hiperbolik. Tapi di sini kita akan menjelaskan yang bagian satu saja, yaitu fungsi inverse dan fungsi logaritma asli atau natural. Nah, fungsi inverse. Sebuah fungsi disebut fungsi satu-satu atau inverse bila untuk setiap titik y berpasangan hanya dengan satu titik x. Yang seperti pada tiga gambar di bawah ini, fungsi y sama dengan x11, dan gambar kedua itu fungsi y sama dengan minus x11, dan gambar ketiga itu fungsi y sama dengan x kuadrat tidak 11. Secara geometri, grafik fungsi satu-satu dan garis yang sejajar dengan sumbu x berpotongan di satu titik. Teorema pertama, jika fungsi f11 maka f mempunyai inverse notasi f pangkat min 1. Grafiknya seperti pada gambar bawah ini. Terus, teorema kedua, jika f monoton murni selalu naik atau selalu turun, maka f mempunyai inverse. Contoh grafik contohnya itu ada 3 nih. Nah, contoh diketahui fx sama dengan x kurang 1 per x tambah 2, maka yang pertama itu periksa apakah f mempunyai inverse. Terus kedua, jika ada tentukan inverse-nya. Nah, jawab fx sama dengan 3 per x tambah 2 kuadrat. Karena f selalu naik monoton murni, maka f mempunyai inverse. Jadi inverse-nya
Nah, dimisalkan Y sama dengan X kurang 1 per X tambah 2. Nah, hasilnya tuh F pangkat min 1 X sama dengan min 2X dikurang 1 per X kurang 1. Nah, suatu fungsi yang tidak mempunyai inverse pada daerah asalnya dapat dibuat mempunyai inverse dengan cara membatasi daerah asalnya. Seperti grafik pada gambar. Nah, grafik fungsi inverse prinsip misalkan titik A, B pada grafik fx, maka titik B, A berada pada grafik f pangkat min 1. Lihat gambar pada di bawah sebelah kiri. Dengan demikian, grafik f pangkat min 1x dapat diperoleh dari grafik fx dengan mencerminkannya titik demi titik terhadap garis y sama dengan x. Gambar kanan. Turunan fungsi inverse. Dimisalkan x, y pada grafik fungsi f, maka f pangkat min 1 absen y sama dengan 1 per f absen x. Bentuk di atas dapat juga dituliskan sebagai dx per dy sama dengan 1 per dy per dx. Contoh, diketahui fx sama dengan x pangkat 5 tambah 2x tambah 1. Tentukan f pangkat min 1 absen 4. Nah, jawab f absen x sama dengan 5x pangkat 4 tambah 2. Nah, kenapa bisa? Kan awalnya itu kan x pangkat 5 tambah 2x tambah 1. Nah, kita turunkan, kita integralkan, jadi hasilnya 5x pangkat 4 tambah 2. Nah, y sama dengan 4 hanya jika x sama dengan 1. Jadi f pangkat min 1 absen 4 sama dengan 1 per f absen 1 sama dengan 1/7. Selanjutnya fungsi logaritma asli atau juga natural. Fungsi logaritma asli ln didefinisikan sebagai ln x sama dengan 1 sampai x 1 per t dt x lebih besar dari 0. Dengan teorema dasar kalkulus 2 diperoleh dx ln x sama dengan dx 1 sampai x 1 per t dt sama dengan 1 per x. Jadi secara umum jika u sama dengan ux, maka dx ln u sama dengan dx 1 sampai ux 1 per t dt sama dengan 1 per u du per dx. Sifat logaritma asli atau natural. Pertama tuh ln 1 sama dengan 0. 2. Ln AB sama dengan ln A tambah ln B. Ketiga, ln A per B sama dengan ln A dikurang ln B. Keempat, ln A pangkat R sama dengan R ln A. Selanjutnya grafik fungsi logaritma asli atau natural. Misalkan fx sama dengan ln x, x lebih besar dari 0, grafik memotong sumbu x pada x sama dengan 1. Nah, diketahui fx sama dengan ln s sama dengan 1 sampai x dt per t, x lebih besar dari 0. Nah, kedua, f absen x sama dengan 1 per x lebih besar dari 0, semua x anggota d, t, f selalu monoton naik pada df. F kurang 1x sama dengan minus 1 per s kuadrat lebih kecil dari 0. Semua x anggota df, grafik selalu cekung ke bawah. Keempat, f1 sama dengan 0. Nah, contoh, hitung 0 sampai 4 x kuadrat per x pangkat 3 tambah 2 dx. Dimisalkan u sama dengan x pangkat 3 tambah 2.
kita turunkan, atau DU sama dengan 3S kuadrat DX. Nah, integral X kuadrat per X 3 tambah 2 DX sama dengan integral sepertiga DU per U sama dengan sepertiga ln dikali U tambah C sama dengan sepertiga ln. U-nya kita ganti lagi menjadi X pangkat 3 tambah 2 tutup kurung tambah C, jadi 0 sampai 4X kuadrat per X pangkat 3 tambah 2 DX sama dengan sepertiga ln buka kurung X pangkat 3 tambah 2 batas bawah 0 sampai batas atas 4 sama dengan sepertiga buka kurung ln 66 dikurang ln 2 tutup kurung sama dengan sepertiga ln 33. Nah, jadi grafik fungsi logaritma asli seperti pada gambar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.